Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan melakukan pelayanan refresh pada pagi ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu pada jam pagi ini Tuhan, ketika kami bangun dari peristirahatan kami Tuhan, kami menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, untuk mendasari refresh edisi 1 April 2022, kami akan memulai dengan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena di dalam Kristus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini mendasari refresh kita terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukacita. Sedemikian singkat firman Tuhan yang sampai kepada kita pagi ini, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan akan firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-6 menjadi nats perenungan firman Tuhan pada pagi ini. Rasul Paulus menyoroti kehidupan jemaat di Korintus. Sorotan firman Tuhan yang menjadi perhatian Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana hal-hal ini terjadi, seperti menyembah berhala, melakukan pencabulan, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut. Itulah sebabnya Rasul Paulus datang di jemaat di Korintus, supaya mereka berubah, di mana firman Tuhan disampaikan bahwa itulah yang memperingatkan kepada kita, dan bukan hanya kepada jemaat di Korintus, tetapi juga kepada setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, di mana dalam pembacaan kita sebagai contoh kepada kita di ayat firman Tuhan yang ke-6 ini ada 3 kata kita dalam pembacaan firman Tuhan. Ketiga kata firman Tuhan ini menyoroti kehidupan jemaat di Korintus dan menyoroti jemaat selaku persekutuan jemaat Sion Penajam, untuk kita pahami agar kita jangan seperti di jemaat di Korintus, di mana Paulus sangat menyoroti, merupakan pesan Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, dari ayat
pembacaan kalau kita baca selanjutnya dari ayat yang ke-6 ini. Dikatakan bahwa sorotan itu yang disoroti oleh Paulus ialah di mana mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Seperti dalam pembacaan kita bahwa seperti yang telah mereka lakukan. Berulang kali firman Tuhan sampai kepada kita, mengingatkan kita agar kita jangan serupa dengan jemaat di Korintus. Paulus datang menyoroti. Begitu pula kepada kita selaku persekutuan jemaat Sion Penajam. Kita pun menjadi sorotan firman Tuhan pada pagi ini. Agar kita mau berubah. Kita mau ditegur oleh firman Tuhan. Karena firman-Nya mengatakan, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Janganlah kamu bersungut-sungut. Janganlah kamu menyembah berhala. Dan janganlah melakukan pencabulan dalam kehidupan selaku orang yang percaya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dan teguhkanlah iman kita bahwa sedemikian singkat firman Tuhan melalui refresh ini kiranya menjadi penekanan kepada kita bahwa Rasul Paulus datang di jemaat Korintus menyoroti kehidupan jemaat di sana, dan juga kepada kita sama seperti pembacaan pada ayatnya yang ke-6. 3 kali kata kita di situ diperingatkan bahwa bukan hanya jemaat di Korintus, tapi kita pun yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan menyempurnakan firman-Nya, karena Dialah yang memiliki kesempurnaan dalam hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Salam. Selamat pagi. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun maupun yang dalam pergumulan, yaitu beberapa anggota jemaat kita yang mengalami kesehatan terganggu, maupun kepada setiap kita yang sekalipun namanya tidak disebutkan, kiranya Tuhan akan mendengarkan permohonan kita. Kita berdoa. Kepadamu pada pagi ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, di mana kami melakukan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya lewat firman-Mu ya Tuhan, di pagi ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan keseharian kami selaku persekutuan jemaat Sion Penajam. Bapa di dalam surga, lewat syafaat kami pada pagi ini Tuhan, kami berdoa pemerintah bangsa dan negara kami. Lewat pemerintah, kiranya pemerintah kami seturut dengan kehendak Tuhan, karena pemerintah adalah wakil Tuhan dalam hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami selaku orang percaya. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk TNI Polri. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan mereka dalam mengemban tugas tanggung jawab yang diemban di negara kami. Begitu pula ya Tuhan para dokter, para medis, juru rawat. Tuhan berkati tugas dan tanggung jawab mereka, mampukan mereka untuk menjadi berkat kepada bangsa dan negara, lebih khusus kepada kami selaku orang yang percaya kepadamu. Bapa di dalam surga, begitu pula kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan Tuhan. Sempurnakan sukacita mereka dalam hidup yang Tuhan karuniakan.
Begitu pula ya Tuhan, kami berdoa akan pembangunan gereja Sion Penajam yang sementara giat-giatnya dilakukan. Tuhan berkati para panitia pembangunan, bahkan segenap kami anggota jemaat-Mu Tuhan, untuk berpartisipasi dalam memberi kontribusi dalam pembangunan ini. Tuhan berkati kehidupan kami, agar kami mampu untuk melakukan tugas yang mulia ini, untuk membangun rumah Tuhan di jemaat kami di Penajam ini. Bapa dalam surga, begitu pula ya Tuhan, kami serahkan Ibu Pendeta bersama dengan Bapak rumah tangga yang bersama-sama dengan kami di Jemaat Sion Penajam. Berikan kekuatan khususnya kepada Ibu Pendeta dalam mengemban tugas dan pelayanan di Jemaat Sion Penajam, agar kami selaku jemaat digembalakan dengan penuh harapan kepadamu, karena hanyalah Tuhan yang memiliki kesempurnaan hidup. Bapa di dalam surga, begitu pula kami menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami yang mungkin dalam kesehatannya terganggu oleh karena sakit penyakit Tuhan. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, karena Engkaulah tabib di atas segala tabib yang menyempurnakan segala macam penyakit untuk disembuhkan, sehingga sukacita bagi kami selaku persekutuan tetap utuh di tengah kebersamaan kami. Bapa di dalam surga, inilah syafaat kami, inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam Kristus. Kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Salam. Selamat pagi.